Perang Irak versus Amerika Serikat berawal ketika invasi Amerika Serikat ke negara kaya minyak pada tahun 2003 untuk membunuh Saddam Hussein. Invasi Amerika ke Irak pada akhirnya dapat menggulingkan Saddam Hussein dan melawan ISIS hingga misi tempurnya berakhir pada Juli 2021. Pada 20 Maret 2003, AS memimpin invasi ke Irak setelah Presiden saat itu, George W. Bush, menuduh Saddam Hussein memegang senjata pemusnah massal. Pada 9 April 2003, pasukan AS merebut Baghdad. Patung Saddam Hussein digulingkan oleh tank AS dengan bantuan kerumunan orang Irak yang gembira. Bush mengumumkan akhir dari operasi tempur besar pada 1 Mei 2003. Pada 2 Oktober 2003, AS mengakui tidak ada senjata pemusnah massal yang ditemukan. Pada 13 Desember 2003, Saddam Hussein ditangkap di dekat kampung halamannya di Tikrit. Setelah 9 bulan dalam pelarian, dia digantung 3 tahun kemudian. Penyiksaan di penjara Abu Ghraib. Pada April 2004, gambar-gambar penyiksaan dan pelecehan terhadap orang Irak yang ditahan di penjara militer Abu Ghraib yang dikelola AS mengejutkan dunia, merusak posisi Amerika di Irak. Kekuasaan kemudian ditransfer ke pemerintahan sementara pada bulan Juni. Pemberontakan pertumpahan darah sektarian. Pada November 2004, lebih dari 10.000 tentara Amerika dan 2.000 personil Irak menyerang kota Arab Sunni Fallujah yang menjadi simbol perlawanan terhadap pendudukan. Setelah hukuman mati tanpa pengadilan terhadap 4 orang Amerika pada bulan Maret. Pada Februari 2006, ekstremis Sunni yang terkait dengan Al-Qaeda meledakan kuil Syiah di Samara, memicu gelombang pembunuhan sektarian yang berkecamuk hingga 2008 dan menyebabkan puluhan ribu orang tewas. Pada Januari 2007, George W. Bush mengumumkan penyerahan 30.000 tentara lagi sehingga totalnya menjadi 165.000. Dengan penambahan lonjakan itu diperlukan untuk memulihkan kendali. Pada Februari 2019, Presiden baru AS Barack Obama yang menentang invasi mengatakan sebagian besar pasukan akan ditarik pada Agustus 2010. Pada 18 Desember 2011, semua tentara AS angkat kaki dari Irak. Lebih dari 100.000 warga sipil tewas sejak invasi Amerika di Irak. Menurut database, sejak invasi Amerika di Irak, bodyguard, sedangkan AS kehilangan hampir 4.500 tentara. Pada Januari 2014, para milisi ISIS merebut Fallujah yang sebagian Ramadi di dekatnya. Pada Juni 2014, mereka merebut kota utara Mosul dan pada akhir tahun 2014 menguasai sepertiga wilayah Irak. AS lalu membombardir pos-pos milisi yang mengancam Kurdistan, Irak, dan ribuan orang Kristen serta Yazidi. Dengan bantuan koalisi pimpinan AS, pasukan Irak mengusir ISIS dan pusat kota negara itu pada Desember 2017 menyatakan kemenangan. Sejak invasi, musuh bebuyutan Amerika, Iran, memperkuat pengaruhnya atas Irak, mendukung pasukan paramiliter Ashed al-Shadi yang memainkan peran kunci dalam mengusir ISIS. Pada 31 Desember 2019, ribuan warga Irak menyerang kedutaan AS di Baghdad untuk memprotes pemboman mematikan terhadap faksi Haz. Pada 3 Januari 2020, Jenderal Top Iran Qasim
Sulaimani dan Komandan Senior Has Abu Mahdi al-Muhajjis tewas dalam serangan drone AS di Baghdad. Iran membalas dengan serangan rudal di pangkalan yang menampung tentara AS di Irak. Parlemen Irak menyerukan diakhiri kehadiran pasukan asing di negara itu. Pada Agustus 2020, Presiden AS saat itu Donald Trump mengatakan pasukan AS akan meninggalkan Irak tetapi tidak menyebutkan tanggalnya. Jumlah pasukan dikurangi dari 5.200 menjadi 3.000 pada September. Pada Juli 2021, Presiden Joe Biden mengatakan operasi tempur AS di Irak akan berakhir tahun itu, tetapi tentara akan terus melatih, memberi saran, dan mendukung militer Irak dalam perang melawan ISIS. Sekitar 2.500 tentara AS tetap berada di Irak, tetapi kelompok pro-Iran ingin mereka keluar pada 31 Desember. Irak mengumumkan bahwa misi tempur koalisi berakhir pada 9 Desember 2021 dengan transisi ke misi non-tempur akan diselesaikan pada akhir 2021. Itulah sejarah perang Irak versus Amerika Serikat, awal invasi, tewasnya Saddam Hussein, hingga pertempuran lawan ISIS. Wallahu a'lam bishawab. Tetap stay terus di channel Ayah Sigit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.